Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit membahas tentang asesmen kompetensi minimum atau lebih dikenal dengan AKM. Nah, sebelumnya apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan di setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Ada 3 instrumen utama dalam asesmen nasional, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM. AKM ini mengukur kompetensi mendasar literasi membaca serta numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Lalu yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar yang mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Lalu apa tujuan dilaksanakannya AKM serta manfaat AKM? Tujuan dari asesmen nasional yaitu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu, serta memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang terakhir, asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Adapun manfaat dari AKM yaitu untuk memotret kualitas pembelajaran sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah dan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di suatu sekolah atau daerah. Lalu, apa perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional? Seperti sudah kita ketahui bahwa ujian nasional sekarang ditiadakan. Nah, kita lihat perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Dari segi tujuan pelaksanaan, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dengan kata lain, asesmen nasional tidak mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian asesmen nasional meliputi SD, SMP, SMA, SMK, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional meliputi SMP, SMA, dan SMK saja. Level siswa yang mengikuti asesmen nasional yaitu kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional diikuti oleh seluruh siswa pada tingkat akhir di setiap jenjangnya. Siswa yang menjadi subjek asesmen nasional dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional atau melalui metode survei. Sedangkan siswa yang menjadi subjek ujian nasional yaitu seluruh siswa atau dengan kata lain melalui metode sensus. Model soal pada asesmen nasional lebih beragam, yaitu pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, model soalnya hanya berupa pilihan ganda dan isian singkat saja untuk matematika SMA atau SMK. Yang menjadi sasaran penilaian pada asesmen nasional yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan yang menjadi sasaran penilaian pada ujian nasional yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu saja. Metode penilaian yang digunakan pada asesmen nasional yaitu Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan pada ujian nasional yaitu Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Yang akan dibahas mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan asesmen nasional, beberapa contoh butir soal AKM, dan tindak lanjut hasil AKM. Nah, asesmen nasional ini terdiri dari 3 instrumen yaitu asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari 2 aspek yaitu asesmen literasi membaca yang meliputi kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi suatu teks.
Dan juga asesmen numerasi yang meliputi kemampuan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Lalu instrumen lainnya yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Teknik pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif, artinya pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Yang menjadi peserta AKM yaitu siswa di seluruh satuan pendidikan, namun tidak seluruh siswa menjadi peserta, akan tetapi sampel dipilih secara acak dari setiap satuan pendidikan. Jadwal pelaksanaan untuk jenjang SD atau paket A, hari pertama yaitu tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Pada hari kedua yaitu tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 25 menit. Untuk jenjang SMP dan SMA, hari pertama tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Pada hari kedua yaitu tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Komponen soal AKM meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Mari kita lihat satu persatu. Pada literasi membaca, kontennya terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Konten numerasi ada 4, yaitu bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, misalkan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Lalu ada pengukuran dan geometri yang meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Lalu ada konten data dan ketidakpastian yang meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Terakhir ada konten aljabar yang meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif pada literasi membaca meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan proses kognitif pada numerasi meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks literasi membaca dan numerasi ada 3, yaitu personal yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, lalu ada sosial budaya yang berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, serta saintifik yang berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikut ini adalah beberapa contoh butir soal literasi membaca kelas 8 serta numerasi kelas 8. Hasil dari asesmen kompetensi minimum peserta didik dikategorikan ke dalam 4 tingkat atau 4 level.
Tingkat kompetensi literasi membaca dari yang terendah yaitu perlu intervensi khusus, artinya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Level berikutnya yaitu dasar, artinya murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Level yang ketiga yaitu cakap, artinya murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, serta mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Level terakhir yang tertinggi yaitu mahir, artinya murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, serta mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sementara itu, tingkat kompetensi numerasi level terendah yaitu perlu intervensi khusus, artinya murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Level berikutnya yaitu level dasar, artinya murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Level berikutnya yaitu cakap, artinya murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Level terakhir yang tertinggi yaitu mahir, artinya murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pelaporan tingkat kompetensi hasil AKM tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Pembelajaran yang seperti ini dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis kompetensi. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten yaitu sebagai berikut. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses serta penguasaan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta orientasi pada nilai akhir. Analisis tingkat kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Pada level terendah atau perlu intervensi khusus, analisis kebutuhan siswa, struktur pembelajaran, cara pembelajaran formal atau informal, serta pendekatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut ini. Siswa pada level terendah atau perlu intervensi khusus memiliki kebutuhan yang relatif sama, persyaratan belajar yang sama, dan perlu mempelajari keterampilan serta konten yang sama pula. Pada struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Cara pembelajaran untuk para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa. Pendekatan yang dilakukan sebaiknya berupa training atau pelatihan intensif. Pada level dasar, kebutuhan siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Untuk struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa pada tingkat kompetensi dasar ini masih didorong oleh program yang terstruktur. Namun perlu ada mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Cara pembelajarannya pada level dasar mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan yang dilakukan sebaiknya yaitu coaching, simulasi, dan pemecahan masalah, yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Pada level cakap,
Siswa dengan tingkat kompetensi cakap ini memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap ini juga menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Cara pembelajarannya pada tingkat kompetensi ini, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatan pembelajaran sebaiknya mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan, serta memberikan dukungan kinerja kepada siswa pada tingkat kompetensi ini sangat diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Pada level mahir, siswa memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja yang cenderung personal, serta deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Strategi dan lingkungan pembelajarannya harus disesuaikan dan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Bagi siswa pada tingkat kompetensi mahir, cara pembelajarannya merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan sebaiknya bersifat kolaboratif. Ini menjadi kunci bagi siswa yang mahir. Termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Sekian sedikit pembahasan mengenai asesmen kompetensi minimum ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.